Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning ingin mempresentasikan hasil review paper yang telah kami lakukan. Di kelompok ini terdiri dari 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Sidik, selanjutnya ada Muhammad Zaidan Ramdan, dan yang terakhir ada Usman. Untuk jurnal yang telah kami review, di sini berjudul Multimodal Deep Learning Diagnosis of Parkinson Systematic Review. Untuk penulisnya sendiri, di sini ada Vasilios Karamegas, terus ada Anastasia Pentari, selanjutnya ada Zinovia Kefalopoulou, dan Manolis Stesignakis. Oke, untuk jurnal ini diterbitkan melalui IEEE, yaitu Jurnal Transaction on Neural System and Rehabilitation Engineering. Untuk jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2023. Selanjutnya di sini ada abstrak. Studi ini meninjau 87 publikasi dari tahun 2016 sampai 2023 mengenai penerapan deep learning dalam memantau evolusi gejala penyakit Parkinson melalui modalitas gaya berjalan, suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Meskipun algoritma deep learning telah mencapai performance state of the art yang melampaui metode konvensional, tantangan besar masih ditemukan pada keterbatasan ketersediaan data dan rendahnya interpretabilitas model. Selanjutnya ada pendahuluan. Penyakit Parkinson merupakan gangguan neurologis kedua yang paling umum di dunia, menyerang 2-3% populasi lansia. Tantangan utama saat ini adalah sulitnya deteksi dini akibat gejala yang sangat bervariasi dan berkembang lambat. Mengingat evaluasi standar klinis seperti skala MDS sampai UPDRS dan masih bersifat subjektif. Penerapan deep learning menjadi krusial. Teknologi ini mampu mengelola data kompleks berdimensi tinggi secara otomatis tanpa memerlukan rekayasa fitur manual, sehingga menawarkan potensi diagnosis yang lebih objektif dan akurat. Oke, selanjutnya taksonomi algoritma. Penelitian ini membagi sumber data diagnosis ke dalam 4 modalitas utama yang dapat dijangkau melalui perangkat website. Yang pertama itu gaya berjalan atau gait, fokus pada deteksi fenomena freezing of gait, asimetris langkah dan risiko jatuh. Nah, kedua itu ada gerakan anggota gerak atas, yaitu menganalisis tremor tangan, mikrografik atau tulisan tangan mengecil, dan kelincahan jari melalui tugas mengetik atau menggambar. Terus yang ketiga itu adalah bicara atau speech, mendeteksi dysarthria hipokinetik yang ditandai dengan penurunan volume suara, nada monoton, dan artikulasi yang tidak tepat. Terus yang selanjutnya adalah ekspresi wajah, mengidentifikasi kondisi hipomimia melalui pengurangan frekuensi kedipan mata dan hilangnya ekspresi emosional spontan. Next. Terus arsitektur jaringan saraf dan dasar matematika. Nah, penulis mengulas berbagai arsitektur canggih yang diimplementasikan dalam 87 jurnal yang ditinjau, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN mendominasi sekitar 30% dari total studi. Nah, selanjutnya ada Long Short Term Memory LSTM digunakan untuk menangani ketergantungan temporal jangka panjang pada data sekuensial. Nah, itu ada rumusnya itu di mana IFO adalah gerbang input lupa dan output yang mengatur aliran informasi dalam sel memori. Terus hybrid dan attention models, arsitektur gabungan seperti CNN dan LSTM dan mekanisme attention mulai populer untuk meningkatkan fokus model pada fitur yang paling relevan bagi diagnosis. Nah, domain implementasi utamanya peralatan sensor menjadi fondasi pengumpulan data di luar lingkungan klinis, itu inertial measurement units atau IMU,
terdiri dari akselerometer dan giroskop yang diletakkan pada pinggang, pergelangan tangan atau mata kaki untuk melacak gerakan tubuh. Terus sistem tekanan pelantar, penggunaan distribusi beban kaki saat berjalan. Terus ketiga itu adalah kamera dan mikrofon. Kamera yang beresolusi tinggi untuk menganalisis wajah dan mikrofon klip atau clip on untuk merekam fonasi vokal. Oke, baik. Selanjutnya ada landasan neuroscience dari biologi ke digital, yang dimana itu salah satunya adalah temuan kunci bahwa diagnosis ini berbasis modalitas tunggal yang memiliki keterbatasan dalam memotret kompleksitas Parkinson secara utuh, yang dimana strategi multimodal fusion atau menggabungkan sinyal suara, gerak, dan wajah ini terbukti lebih handal untuk mengevaluasi tingkat keparahan penyakit dan memberikan hasil diagnosis yang lebih personal bagi pasien. Oke, next. Selanjutnya ada tantangan, etika, dan tren di masa depan. Terlepas dari keunggulannya, penulis ini mengidentifikasi ada dua kendala utama, yaitu yang pertama interoperabilitas model, yang dimana jaringan saraf sering dianggap sebagai kotak hitam atau black box, sehingga sulit bagi dokter untuk memahami dasar keputusan model dan kebutuhan akan example atau AI atau dalam kurung menjadi mendesak. Yang kedua yaitu ketersediaan data, yang dimana banyak peneliti menggunakan data set pipette dengan jumlah partisipan terbatas kurang dari 50 orang, sehingga model ini sulit digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas lagi. Next. Dan untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari review jurnal ini, yang dimana jurnal sistematis ini memberikan peta jalan yang sangat jelas bagi penelitian untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan klinis berbasis AI, integritas data sensor yang diperoleh secara real time dan dari kehidupan sehari-hari pasien, yang kemudian diolah dengan arsitektur DL atau deep learning yang kuat, berpotensi mengubah paradigma perawatan Parkinson dari diagnosis reaktif menjelma menjadi manajemen preventif yang lebih kuat. Untuk referensinya sendiri ini dari V. Skarkmas, Patrice J. Careful, dan M. Tasnisi. Next. Oke, mungkin sekian yang bisa kami paparkan dari review jurnal kali ini. Mungkin memang masih banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.